Halo semuanya, hai apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Kita ketemu lagi kita ketemu lagi ya. Hari ini tema readingan kita seseorang yang sudah lost contact atau kamu sama dia masih ada komunikasi tapi komunikasinya nggak rutin gitu ya. Bisa dihitung lah ya sebulan sekali atau memang bener-bener setahun sekali. Kita lihat bagaimana saat ini kondisi dia ya. Pikirkan dalam pikiranmu, asik apa sih gue? Bayangkan wajahnya dan sebut namanya dalam hatimu. Seperti apa kondisi dia saat ini ya, setelah tidak komunikasi, tidak lagi terhubung dengan kamu. Aku lihat di sini masih dengan konflik yang sama ya, masalah sehari-hari. Ya, masalah keuangan, masalah pekerjaan, selalu yang jadi atau yang membuat suasana hubungan dia dengan keluarganya ini selalu bermasalah. Jadi keluarganya ini selalu permasalahkan gitu. Dia dia tidak punya pekerjaan gitu, uang kurang, jadi ribut terus ya. Dan orang ini kondisinya memang senang ya di dalam kamar, senang sendiri, senang melamun. Bukan melamunkan tentang kesuksesan ya, tetapi aku melihatnya di sini memang dia sering mikirin ya omongan-omongan dari keluarganya tentang dirinya yang kurang baik, yang sebenarnya dia tidak terima dengan omongan tersebut ya. Kondisinya sangat susah gitu ya, tidak baik-baik saja saat ini dalam hal keuangan ya teman-teman. Dan keadaannya pun saat ini sedang kita bacakan lagi ruwet ya. Hatinya itu banyak baper ya, gampang banget tersinggung. Makanya kalau ngomong harus dipilah-pilih, karena orang ini tuh selalu gampang banget sedih sebetulnya ya, gampang sedihan. Nah, kebetulan orang yang dekat dengan dia adalah orang yang seneng banget gitu ya, bikin dia tuh kayak putus asa gitu ya, sedih, seneng malah ngebully orang ini ya. Saat ini orang yang sedang jauh sama kamu ini dalam keadaan seperti itu, dia kurang dihormati, kurang didengar ucapannya sama keluarganya atau orang terdekatnya saat ini, dan dia sedang memusingkan soal pekerjaan dan keuangannya dia. Tetapi hingga saat ini aku lihat ya teman-teman, jadi masih mencoba atau terus berjuang ya untuk keberhasilan kehidupannya dia. Nah, di sini aku lihat teman-teman ya, kalau aku lihat di kondisinya ya saat ini, dia ini sudah sepertinya ya sudah sering banget setiap hari kepikiran kamu gitu ya. Nah, aku lihat di sini yang menjauh dari kamu adalah dia ya. Dia ngeblok kamu dan dia menjauh dari kamu. Sekarang sudah berjarak. Pokoknya kalau tersambung lagi kayak canggung aja ya. Mau bicarain apa, mau nanyain apa, karena kamunya nggak mungkin dong gitu ya ngeduluin atau membuka obrolan gitu, karena memang pasti kamu juga ngerasa dia bakal nyuekin ya, nggak bakal ngerespon gitu ya. Keadaan dia saat ini memang jauh dari hal yang yang ya bisa dibilang sama aku gagal, tidak sukses gitu ya, tidak sukses. Jadi saat ini dia memang sedang menderita soal keuangan dan pekerjaan, bahkan sering ribut di dalam keluarganya ya. Entah ini orang terdekatnya sih, aku lihat sering jengkel sama dia, sering marahin dia ya, karena nggak bisa cari uang gitu. Karena juga susah, aku lihat dia susah loh di sini nyari uang, susah nyari pekerjaan, tetapi dia nggak males buat cari uang gitu ya, nggak males buat
nyari pekerjaan gitu ya. Terus di sini juga pasti dia sering dimarahin gitu ya sama orang di dalam keluarganya, tetapi dia di sini nggak pernah pergi keluar, kabur gitu ya, meninggalkan rumah tuh nggak pernah. Dia tetap menetap di rumah, tetapi dia memang menguatkan jiwanya, menguatkan hatinya untuk terus bersabar ya. Dan bagaimanakah perasaannya dia saat ini kepada kamu? Ya, oke, teman-teman, aku melihatnya di sini, entah kalian di sini sudah berapa lama hubungan ya, tetapi aku melihatnya di hubungan kalian ini komunikasi masih ya jalan tuh, ada yang udah dibuka ya bloknya, tapi masih buka bloknya. Yang aku lihat di sini teman-teman ya, dia bingung nih ya, mau nerusin hubungan dengan kamu ini, dia bingung sekali. Dia kalau saat ini teman-teman masih ada yang diblok karena sebetulnya pertimbangannya dia belum mantep ya. Jadi di dalam perasaan jiwanya itu belum mau melepas kenyamanan dia saat udah lama banget nih ngeblok kamu, tapi dia udah terlalu nyaman ya dengan keadaan ngeblok kamu, makanya dia belum membuka. Tetapi kita baca ini dia kepikiran ya, dia kepikiran kamu dan mulai pingin ngobrol, mulai pingin bicara. Ini bukan suatu kebetulan, tapi mungkin ini adalah berita bahagia ya lewat lintrik yang aku baca ini gitu ya. Terserah teman-teman di sini, ada yang mau mendoakan atau ada yang tidak berharap juga tidak apa-apa. Tetapi yang aku lihat di sini yang keblokir pasti dibuka ya teman-teman ya. Yang belum pasti dibuka. Aku yakin banget pasti ngebuka bloknya. Tetapi di sini bingung dia mau ngejalanin hubungan ini ya, ruwet ke depannya. Kenapa? Katanya tidak seperti apa yang dia mau, yang dia inginkan gitu ya. Dengan hubungannya sama kamu ini banyak konflik ya, banyak sekali masalah gitu. Dia seneng sama kamu, dulu sikapnya baik, ramah, mau mengerti ya. Terus seperti apa yang dia pingin lah gitu, ngeliat kamu pertama kali yang bikin dia jatuh cinta. Tapi setelah berjalannya waktu, kamu banyak perubahan, kamu banyak membuat dia kayak, ah kamu kok sekarang begini ya, yang dulu kamu selalu ramah, selalu hadir buat support, tapi kamu lebih banyak kayak nyecer dia ya, selalu mencari-cari kesalahan, selalu cemburuin dia ya. Yang aku lihat di sini teman-teman, dia bekerjanya di media sosial nih. Teman-teman ada yang punya atau lagi deket sama seseorang yang kerjanya di media sosial. Nah, orang ini tuh kerjanya di media sosial, makanya kamu pasti banyak cemburuan sama orang ini karena banyak yang bukan suka terhadap orang, tapi pembawaannya dia membawa orang lain tuh suka terhadap orang yang sedang lost contact sama kamu ini. Pembawaan dia itu loh yang bikin dia tuh sering banget bikin orang tuh pengen deket sama dia atau masuk ke tempat dia kerja gitu ya. Orangnya asik gitu, dan kamu di sini orangnya pencemburu karena memang kamu ngerasa ya banyak orang yang bisa melebihi kamu dalam hal memberi gitu, tapi kamu nggak bisa. Bukannya di sini kamu nggak bisa, tetapi yang aku lihat justru kamu juga di sini sudah banyak support dia ya, sudah banyak bantu dia, tetapi ya dia selalu melupakan kebaikan-kebaikan kamu. Oke, lanjut ya. Nah, tadi ada sedikit ada sedikit gangguan karena rumah aku lagi direnovasi. Oke, aku kedepannya gimana nih perasaan dia, kan saat ini memang ada perasaan kangen ya, pingin nyambung lagi, pingin jalan lagi sama kamu gitu, pingin ada hubungan lagi sama kamu ya. Tetapi saya di sini melihatnya bahwa dia gengsi sama kamu buat ngeduluin komunikasi ya. Dia malu lah ya, secara dia adalah orang yang sudah memblokir kamu duluan, yang sudah menjauhi kamu duluan, tiba-tiba dia datang membuka dan memulai pembicaraan, dan otomatis ya dia punya perasaan gengsi itu ya, sehingga itu yang membuat dia semakin hari semakin banyak kayak ragu ya, padahal dia pingin banget loh ngobrol sama kamu, dan kamu juga aku lihat di sini juga pingin banget ya ngobrol lagi.
Cu- Cuman kaku ya sekarang dianya, mungkin jarang-jarang, tapi nanti gitu ya. Ini yang sudah kebuka ya. Tapi kalau yang belum kebuka, nanti-nanti ke depannya dia akan punya perasaan gengsi buat memulai lebih dulu. Jadi kamunya di sini tahan untuk tidak komunikasi ya. Biarkan saja dia yang memulai, karena memang dia yang duluan memblokir. Bukan aku ngajarin jelek ya, aku nggak ngajarin jelek kepada kalian untuk merusak hubungan kalian, tidak. Tapi di sini terserah kalian ya, kalian mau duluan komunikasi atau kalian menunggu dia, itu terserah kalian. Tetapi aku sebagai reader memberitahu, ya udah sih ya, kan dia yang ngeblok nih, biarkan dia yang ngeduluin bicara sama kamu gitu ya. Jodoh apa enggak jodohnya itu kan ya tergantung bagaimana jadi atau tidaknya kalian menjadi pacaran lagi, maksud aku gitu ya, tergantung jodoh. Ya. Nanti kita lihat kamu jodoh nggak sama dia ya. Tapi segini aja ini udah termasuk adalah takdir kehidupan. Jadi masih belum bisa dia berjauhan sama kamu, belum bisa ngelupain kamu, belum bisa apa ya, istilahnya bener-bener ngejauh selamanya, karena memang masih ada takdir itu ya. Belum selesai karmanya, kamu belum memberikan karma kamu kepada dia. Maksudnya apa? Ada sesuatu hal yang belum kamu selesaikan dalam hal ini. Mungkin nanti kalau dia sudah merasakan dan mau memaafkan dan mulai menerima kamu dan menerima sebesar apa gitu ya kebaikan kamu, ya berterima kasih, baru mungkin karma ini selesai, tutup gitu ya. Maka nggak akan lagi kamu sama dia tersambung lagi, dekat lagi, karena sudah ada pembicaraan dari hati ke hati, mungkin ada permintaan maaf, mungkin ada apa ya, bicara dengan baik-baik, apa mau dilanjut, mau menikah atau dilanjut mau berpisah atau mau berteman saja gitu ya. Karena kalau aku lihat dari sifat kamu juga di sini tarik ulur ya, di kamunya juga ragu untuk melakukan hubungan lebih lanjut, tapi kamu juga nggak mau kehilangan dia. Jadi sama-sama dua-duanya memiliki sifat yang persis sama. Kamu juga seperti itu, dia seperti itu ya. Oke, kita lihat seperti apa. Ya, dia sedih sih ya, gengsi, tapi perasaannya masih sayang sama kamu. Jadi ragu gitu ya, bagaimana ngehubunginnya biar nggak ngerasa dia yang butuh, nggak ngerasa dia yang malu gitu. Dia lagi cari jalan seperti apa supaya tetap bisa terhubung sama kamu ya. Aku lihat di sini memang perasaan dia masih sayang sama kamu, tapi bingung gitu ya. Perasaan dia masih sayang tapi bingung, dan ada bumbu-bumbu gengsinya yang besar ya. Oke, kita lihat seperti apa nanti dia ke kamu ke depannya. Oke. Tidak seperti apa yang dia harapkan ya, apa yang dia inginkan. Akhirnya ada perpisahan di antara kamu dan dia ya. Perpisahan di sini bukan berpisah atau bercerai gitu ya, tetapi di sini ada jarak. Jadi apa ya, tidak seringnya komunikasi yang dia lakukan kepada kamu, karena di sini aku lihat kamu sudah punya pasangan ya. Ini yang menyebabkan perjalanan cintanya nggak bisa terus melaju ke tingkat yang lebih ya. Aku lihat di sini perselisihannya, masalahnya adalah di antara kalian sudah ada yang memiliki anak ya, memiliki anak, dan juga sudah mempunyai pasangan. Dan aku lihat dari hasil hubungan kamu dan dia juga sudah ada beberapa ya, bisa teman-teman nggak apa-apa kalau memang ini tidak resonate, tapi aku mau memberitahu dari hasil pembacaannya, memang ada yang sudah pernah memiliki anak ya di sini, tetapi ada halangan ya. Oke, halangannya apa ini ya? Entahlah, tapi aku lihat begitu. Ada yang sudah punya, tapi di sini ada halangan. Nah, karena hal tersebutlah ya, akhirnya kalian saat ini merenggang lagi ya, merenggang lagi karena dia ngerasa terbebas ya. Kamu tidak apa ya, tidak memiliki komitmen serius dengan dia. Dia merasa kayak terbebas dari kamu gitu ya.
Dia seneng sih ya, saat ini, kamu tidak lagi bisa dekat dengan dia. Oke, ada kartu keuangan masuk, nanti kita baca ya. Di sini aku lihat, ke depannya ini kan, tidak seperti apa yang dia inginkan, yang dia harapkan, sebenarnya dia tuh pingin deket sama kamu ya, pingin menikah sama kamu, pingin lanjut lah gitu ya. Tetapi perjalanannya susah. Sebenarnya di hati dia tuh jengkel banget loh gitu ya. Jadi kalian tuh diputus atau dia ngeblok kamu itu karena gara-gara masalah ini, karena kamu punya pasangan gitu. Kamu punya pasangan, ini yang bikin dia kesel sebenarnya sama kamu. Ya, aku lihat di sini jadinya menjauh. Dan soal uang. Ini kalian ada kerja sama bisnis kayaknya nih ya. Di sini kamu pusing sama dia karena dia terlalu perhitungan ya sama uang dan selalu minta hasil dari usaha kamu. Di sini yang bikin kamu kayak gedek gitu sama dia ya. Tetapi dia di sini berharap banget kamu bisa memberikan itu kepada dia, dan aku lihat di sini pikiran dia memang lebih ke uang ya. Dia sayang sama kamu, tetapi ke depannya nanti dia lebih ke uang, mikirnya. Uang terus ya, karena kamu menghasilkan banyak uang. Kalau aku lihat di sini rezeki kamu lebih besar, lebih tinggi. Tadi ada yang jatuh ya, uang ya, harta. Jadi kamu lebih derajatnya lebih tinggi dari dia. Keadaannya memang kamu gampang serba mudah dalam segala hal gitu ya. Tetapi di dia memang memberikan banyak energi ke kamu, jadi kamu tuh kayak semangat, kayak termotivasi dari dia ya. Secara dia adalah orang yang kamu sayang, yang kamu cinta, tetapi dia berkhianat dan dia memiliki orang lain dari yang di tahun 2023 ini udah apa ya, udah tersambung. Kalau aku hitung mungkin udah 7 bulan ya mereka dekat, sehingga di sini kamu juga ngerasa hubungan ini kayak apa ya, lama-kelamaan kamu tuh merestui lah gitu, intinya kamu merestui hubungan dia dengan orang baru itu, ya. Tetapi aku melihatnya di sini, hubungan dia dengan orang barunya juga tidak akan berjalan dengan, langgeng. Tetapi yang aku mau kasih tahu ke teman-teman ya, di sini kelihatannya si orang baru ini terus ngejar dia karena pingin dinikahi ya teman-teman ya, pingin dinikahi. Tetapi orang yang sedang kamu pikirkan ini dia nggak bisa, situasinya sulit ya, kondisinya susah, karena aku lihat dia masih mencintai kamu dan dia tidak bisa meneruskan hubungan dengan orang tersebut. Ini di sini teman-teman nggak tahu ada di mana posisinya. Mohon maaf ya, bukannya aku membela orang lama atau apa ya, menyudutkan orang baru, tidak ya. Kalau aku lihat di sini teman-teman, memang permasalahan dia sehari-hari sama kamu ke depannya ini adalah soal si kamu yang punya pasangan. Jadi orang lamanya ini udah punya pasangan ya, tapi orang yang sudah ngeblokir ini suka sama kamu yang udah punya pasangan. Nah, dia dikejar-kejar sama orang barunya, nggak mau, pengen balik lagi sama kamunya. Aku lihat gitu ya. Meskipun dia tahu kamu udah punya pasangan, dia nggak menyurutkan niatnya buat terus ngejar kamu ya. Dia pingin dapetin cinta kamu, bukan hanya cinta aja, tetapi dia percaya banget. Tapi ini keyakinannya dia, bahkan hatinya memang berkata seperti itu ya dalam kehidupan nyatanya. Selain dapat cinta dari kamu, ternyata keuangan dia tuh kayak mudah ya, digampangin, dimudahin dalam urusan uang ya. Oke teman-teman, jadi kemungkinan seperti apa ke depannya, dia akan bagaimana, ini kalau dengan orang lama ini akan jalan lagi ya, akan nyambung lagi dengan orang lama ya. Dan nanti hubungannya aku lihat dia akan sampai, nggak tahu sampai kapan, tetapi ini akan lama hubungannya dengan si orang yang sudah lama ini ya. Mereka akan lebih kenceng, kamu yang mungkin di atas 2 tahun 1 tahun ya, ini hubungannya akan kencang banget sama kamu ke depannya, karena dia nggak mau kehilangan kamu. Nggak mau tahu, meskipun kamu di sini udah punya, maaf ya, sudah punya anak misalkan ya, sudah punya pasangan, dan kamu juga sudah punya anak dari dia gitu.
Tetapi kamu memutuskan untuk tidak mau menerima dia kembali, tapi nanti hubungannya akan tetap baik. Ini akan menjadi sahabat kah atau bagaimana? Kalau aku lihat di sini, teman-teman, tidak ya, dia masih ada perasaannya, masih cinta banget sama kamu, tapi di kamunya aja ya. Ini untuk teman-teman yang udah lebih dulu di hubungan dengan dia ya. Dia sayang banget sama kamu, bahkan mungkin ini dia berencana ke depannya mau apa ya, apa ya namanya tuh, kayak nggak akan ninggalin kamu ya. Dia akan berusaha terus ya, mepet gitu, bukannya mau ngambil kamu, tetapi dia nggak mau kehilangan kamu aja ya. Di sini dengan tidak kehilangan kamu itu membuat dia tenang dan dia lebih bisa produktif dalam bekerja atau mencari ide, karena kamu adalah pusat dari ilmu pengetahuan ya. Ya, jadi kamu percaya atau enggak, tapi orang ini sangat banyak mendapatkan energi positif, semangat, ilmu itu dari kamu, termasuk kamu juga ya gitu. Kalau kamu ada perasaan marah, dongkol, kesel, capek, itu dari dia, tapi saat udah mulai komunikasi itu kayak kelepas, energi gelap, energi negatif yang membuat kalian sesak dada itu hilang, hilang ya. Dia menerima kamu dengan segala apa yang saat ini ada sama kamu, dan kamu di sini juga seperti itu, tapi ada batasan ya. Tetapi memang terkoneksi lagi dan terhubung lagi ke depannya. Ini bagi yang belum. Bagi yang sudah, ini akan berjalan kalian baik-baik aja. Tapi teman-teman, maaf, ini yang menjadi orang baru di tengah-tengah yang mungkin kalian lihatnya dia tidak punya pacar gitu, punya pasangan. Ternyata dia sudah punya. Jadi mereka lagi berjauhan, datanglah kamu dan kamu mulai mengenal dia di 2023, mungkin di Februari, Maret, April, nah oke. Dan mulai dekatnya kamu setelah lebaran itu ya, kalian dekat, kalian mulai bersama ya, kalian mulai bersama. Tetapi di Desember akhir ya, Januari gitu, 2024 ini dia mulai terus terang ya, pingin banget lepas dari kamu karena dia mau kembali ke orang lamanya karena masih sayang. Dan kamu juga sebenarnya udah tahu ya, sebenarnya kamu sudah tahu dia sudah punya atau pernah punya orang lain sebelum kamu, dan kamu sudah memaafkan tidak? Kamu juga sebenarnya pingin banget mendapatkan keadilan ya. Kamu pingin dia mencintai kamu seperti kamu mencintai dia, tapi dia tidak bisa. Ngerti kan teman-teman? Nggak bisa. Mungkin kamu uangnya banyak juga sama seperti orang lama ini, tapi tidak bisa memberikan ilmu, semangat, motivasi, gairah seperti si orang lama. Dia pintar banget. Mungkin kalau aku lihat dari tingkat kepeduliannya memang lebih orang lama ya, lebih tahu, lebih sangat tahu banget luar dalamnya gitu ya orang lama ini. Tapi orang baru juga nggak mau kalah karena ngerasa sudah sangat dekat ya, hubungannya sudah sangat dekat. Jadi wajar kalau orang baru pun menuntut keadilan. Seperti itu. Ini ribet memang urusannya, tapi nanti si orang yang udah blokir atau ngejauhin kamu ini ya, kamu pemenangnya. Tetapi dengan orang baru ya bisa harus break, tetapi memang nggak akan bisa dekat ya sedekat orang lama itu, karena hatinya dia sudah kepada orang yang lama. Misalkan ini adalah kondisi orang yang sudah menikah dan dia belum bercerai, cuman berpisah aja, dia kembali lagi, atau dia sudah bercerai, dia akan kembali lagi ya. Dan ini mungkin dalam arti di kalian masih pacaran, ini orang lama sudah menjalin hubungan di atas 1 tahun lebih atau 2 tahun, dia akan tetap bersama ya, akan kembali lagi dan menjalani hubungan. Beda dengan orang yang apa ya, aku lihat di sini nanti si mantannya ini yang orang lama punya pasangan gitu ya, tetapi dia nggak mau tahu ya, tetap nerima gitu karena memang kesalahannya dia, jadi dia akan nerima kondisinya gitu karena memang nggak bisa ngelupain. Ini masih seperti episode yang kemarin ya di listriknya. Kenapa kebukanya seperti ini lagi? Oke, aku juga melihatnya di sini lebih kepada energi ya teman-teman. Semoga tidak ada yang putus asa dalam urusan percintaan ini, tetap tegar ya. Nomor 1, wajib banyak bersyukur karena sudah keluar dari krisis gitu ya.
Dan yang kedua, wajib bersyukur karena mampu menghandle, mengolah rasa. Tuh, kita banyak bersyukur ya, karena sudah terlewati masa krisisnya ya. Teman-teman semuanya, oke, aku beresin dulu ya. Intinya dia yang ngeblokir, tapi dia juga yang gengsi, tetapi nanti dia akan banyak usaha buat mendekati kamu ya. Jika kamu adalah orang barunya, ayo siap-siap ya kalian, mudah-mudahan tidak sakit hati dengan pemberitaan atau bacaan yang aku bawain ini ya. Sekali lagi mohon izin ya, ini tidak ada tidak ada niatan untuk merusak pemikiran bahkan perasaan teman-teman semuanya. Ini mohon maaf ya, mohon maaf sekali. Aku lihat dulu untuk saat ini perasaan dia kepada kamu ya. Oke ya, kita lanjut ke oracle-nya teman-teman. Oke, kok oracle aku berantakan, sebentar. Kita lanjut lagi. Ini buat perasaan, bukan perasaan ya, akan seperti apa nanti sikapnya atau hubungannya kepada si orang baru. Kita lihat dulu ya, ini buat orang baru, apa yang akan dia lakukan kepada orang barunya. Di sini ada children, ada release your ex, dan satu lagi ada Empress Your Love. Oke, ini buat si orang lamanya, orang barunya. Kita langsung ya, ini buat kamu, orang yang sudah lama ya berhubungan atau memiliki hubungan dengan dia. Oke. Wow, jadi weddingnya ada di kamu ya. Soulmate. Oke, ada yang terbuka ini mungkin energinya dia ya saat ini. Kita taruh sini aja. Oke, kita lihat dulu apa semua ini ya. Baik teman-teman, kita cek. Oke, kan di sini aku lihat buat orang yang baru yang dekat dengan dia ya. Di sini ada children, ada release your ex, dan di sini juga ada express. Oke, untuk perasaannya orang yang blokir kamu atau sudah membuka blokir kamu ini ya, terhadap orang barunya, aku melihatnya di sini dia tuh kayak merasa bebas ya, merasa bebas, merasa lepas, merasa bahagia, terbebas dari kamu, merasa seperti kayak dia bisa apa ya, mencari orang baru lah ya, pengganti dari kamu ya, orang yang lama ini. Jadi dia pingin ngasih tahu sama orang lama atau kamu ya, kalau dia itu sekarang merasa semenjak misalkan menjauh dari kamu ya, dia ngerasa bebas, ngerasa lepas, ceria, bahagia sekali. Tetapi itu nggak bertahan lama perasaan itu, karena dia juga masih sering banget keinget sama kamu ya, nggak bisa lepas energi kamu orang lama ya, tidak pernah bisa dia lupakan. Jadi dia susah banget mau bahagia keinget lagi, mau begini keinget, jadi selalu teringat akan sesuatu hal romantis yang pernah kalian lakukan bersama. Makanya dia nggak bisa move on dari orang lama ya. Di sini aku lihat ada apa ya, perasaan dia terhadap orang baru. Kamu melihatnya seperti apa? Lihat gambarnya ya. Kalau dari si prianya di sini penuh dengan rasa emosi, lihat wajahnya, lihat bajunya merah ya. Tapi yang perempuannya di sini merasa pingin dicintai, pingin disayang gitu ya, merajuk, lihat ya, berharap pingin banget dicintai oleh si laki-lakinya. Tapi si laki-lakinya ini ingin melepaskan pegangan tangan si perempuan dari pundaknya tuh ya. Karena apa? Seseorang ini ya yang
ngeblok kamu atau baru juga membuka blok kamu ini, mengingat masa lalunya, mengingat orang lamanya, makanya dia kepingin lagi kembali kepada orang lamanya. Dia tidak terlalu sayang dengan orang baru, nggak terlalu sayang, tetapi yang sayang adalah orang barunya yang berharap banget dicintai. Seperti itu ya teman-teman. Dan di sini perasaan atau sikapnya dia terhadap orang lama ya. Di sini aku lihat ada, oke aku ambil dulu ya teman-teman ya, biar bisa kelihatan. Oke, di sini ada mana kartu pertama? Ada your best love ya. Di sini kamu orang lama, kamu layak atau patut dicintai. Dia kembali lagi ke kamu karena kamu ramah, kamu pokoknya kamu punya banyak kelebihan atau sesuatu hal yang aku lihat karena mungkin kamu dan dia memiliki hubungan yang cukup lama ya. Hubungannya udah lama banget sama dia, udah apa aja udah ngerasain ya, keluh kesah, kecapean atau segala macam lah di dalam hubungan ini sudah sudah kalau bisa dibilang sudah habis-habisan. Ya, aku perlihat sepertinya sudah banyak banget berjuang buat orang yang sudah ngeblokir kamu atau baru ngebuka blokir kamu. Makanya dia ingat dengan perjuangan kamu, dia ingat bagaimana usaha ya kamu terhadap dia, bagaimana sikap kamu terhadap dia. Ini yang membuat dia ingin kembali lagi kepada kamu. Dan di sini juga ada energy weddings ya. Karena situasinya di sini ada 3 bisa keluar dari arti oracle yang aku pegang. Bisa jadi memang dia dan kamu nih memang punya tujuan untuk menikah dan akan menikah dan berjodoh. Kalau aku lihat memang ada jodoh ya, karena di sini juga ada soulmate ya. Bisa jadi kalian bersama nih sampai kapan aku pun mendoakan akan langgeng ya. Tetapi ini ungkapan dari perasaannya dia bahwa dia menganggap kamu soulmate-nya ya. Berarti kamu adalah bukan hanya sekedar sebagai pasangan, sebagai pacar atau istri atau suami ya, tetapi di dalam hubungan ini ya seperti sudah ditakdirkan kamu berjumpa dengan dia ya. Sepertinya dia merasa nyaman dengan kamu ya, sudah kalau aku lihat di sini dia merasa kamu adalah dirinya dia. Seperti dia melihat ini ya, untuk translate yang pertama, dia memang memiliki keinginan serius untuk menikah dengan kamu ya. Itu yang pertama ya. Yang kedua bisa jadi ya, entah kalian bisa memilih apakah kamu dalam atau terikat pernikahan. Oke, atau yang ketiga ya, dia yang sudah menikah ya. Kalian tinggal pilih ada di posisi yang mana. Dan ini yang menyebabkan dia pingin kembali ke kamu karena kamu mendekati apa yang dia harapkan, apa yang dia impikan selama ini ya. Susah senang sudah kalian alami ya. Pokoknya dia gengsi banget buat ngedeketin kamu tuh, dia hati-hati banget, takutnya kamu ninggalin dia atau mau balas dendam. Dia pikirannya udah jahat kayak gitu. Tetapi aku melihat dari cara pandangnya si orang baru kalau orang yang ngeblokir atau mau buka blokir ini, atau mungkin sudah ditinggal atau bagaimana ya. Nah, aku lihat dia melihat sisinya adalah dia penipu, dia pakai topeng, nggak jujur, nggak sebenarnya, kesel gitu ya, kayak kasihan atau apalah yang membuat dia kayak wah untung aja aku nggak lama gitu ya. Jadi lebih melihat atau menilai buruk terhadap si dia. Tetapi kalau kamu memaafkan, jadi di sini energinya memang si orang yang ngeblokir ini lebih besar dan lebih memperlihatkan rasa cintanya ke orang lama. Tapi mungkin karena ujian ya dalam percintaan yang terjadi adalah seperti ini. Itu adalah ujian ya teman-teman ya.
Kalau dia nggak setia, setiap manusia pasti ada ujiannya, setiap orang yang bernapas ada ujiannya. Mungkin kalau binatang ujiannya apa aku juga kurang tahu, tapi ya seperti itulah ya. Nggak ada yang terbebas dari yang namanya ujian. Kalau kamu dikasih kesenangan terus, nanti takutnya itu malah ujiannya pada akhir masa hidup kamu yang mengerikan. Kamu dibelokkan agama, kamu diwafatkan dalam agama yang berbeda, itu kan juga mengerikan. Atau kamu meninggal dalam keadaan apa, itu ya sedih gitu. Jadi kalau kamu dikasih ujiannya sekarang seperti ini, ya bersyukur aja, karena itu selalu memberikan ilmu buat kedepannya anak cucumu dan pada dirimu sendiri, ya bisa menilai, bisa kuat, ya nggak sih? Ngomong apa sih gue? Oke, kita lihat zodiaknya hari ini. Ya maaf teman-teman, aku lagi renovasi jadi berisik banget keadaannya ya. Oke, kita lihat zodiaknya hari ini ada. Ini ada planet Neptune ya, ada dari Sun-nya juga, ada dari Jupiternya juga. Zodiaknya mana? Saturn. Sebentar ya teman-teman, aku mau ambil lagi 2 lagi. Ada Gemini. Ada Sagittarius. Dah, mari kita ulas untuk planet Neptune ya, dan Sun, Jupiter, dan Saturn. Oke guys, Neptune itu si Pisces, si Leo, dan Sagittarius, dan juga ini ada Sagittarius. Oke teman-teman ya, jadi pembacaan kita hari ini ya, itu banyak dipengaruhi oleh planet Neptune, Sun, Jupiter, dan Saturn ya. Ini ada Pisces, Leo, Sagittarius, dan Capricorn. Jadi pengaruh dari planet pada zodiak tuh apa sih ya? Kalau yang teman-teman lihat, ini setiap planet memiliki karakter masing-masing ya. Ada penempatannya pada tanda zodiak atau rumah tertentu, mempengaruhi kepribadian, perilaku, jalur kehidupan ya. Seperti jalur kehidupan penduduk secara keseluruhan, dan posisi planet-planet pada saat kelahiran seseorang ya dikatakan menentukan horoskop atau bagian kelahirannya, kemudian digunakan untuk memberikan pengetahuan tentang bagaimana kehidupan dia ke depannya. Seperti itu akan berpengaruh ya. Seperti dari energi pada Neptune, Sun, Jupiter, Saturnus ya. Kita lihat seperti apa, dengerin teman-teman semuanya ya, asik. Jadi ini tuh melambangkan emosi ya, melambangkan emosi, pikiran gitu, terkait dari kalau aku lihat nih kayak gampang banget, labil banget gitu loh ya, gampang berubah, gampang ninggalin. Kalau dikit-dikit, kalau pacaran, kalau lagi hubungan rumah tangga, pengennya udahan, pengennya pergi, pengennya kabur, pengennya gitu ya, seperti itu. Jadinya gampang banget, nggak bisa positif pikirannya ke mana-mana ya. Beda lagi dengan Saturnus ini ya, paham kan teman-teman, ini ada pada lambang apa? Zodiak si Capricorn ya, zodiak Capricorn mewakili disiplin. Jadi orangnya tuh disiplin, kerja keras, tekun. Ini ada pada orang yang ngeblok ya, orang yang blok atau orang yang membuka blokan terkait tanda zodiaknya seperti itu adalah Capricorn dan Aquarius, dianggap sebagai penanda zodiaknya seperti itu, tapi lebih kepada Capricorn ya teman-teman ya. Lalu di sini ada Saturnus, udah ada Jupiter ya, melambangkan kebijaksanaan. Jadi orang itu bijak, pengetahuan dan keberuntungannya gampang banget
gampang ngedapetin hal-hal yang baik, gampang sembuh dari penyakit hati, gampang sembuh dari sakit hati, itu yang ada pada si orang lama ya. Makanya kenapa si dia itu mau balik lagi ke orang lama, karena dipengaruhi hal tersebut. Orangnya itu tekun, rajin, kerja keras ya, bijaksana, punya pengetahuan ya, tanda dari zodiak Sagittarius, dari Pisces juga bisa gitu ya. Oke, kalau untuk yang apa ya, Sun ini ya, matahari melambangkan vitalis, gairah, seks, keberanian, kualitasnya diri dia gitu ya, dianggap sebagai penandanya adalah si Leo, si Aries gitu ya. Oke teman-teman semuanya, oke mungkin aku nggak terlalu banyak tahu soal astrologi, tapi setidaknya sedikit aja yang bisa aku bagi seperti itu. Baik hubungan ini seperti apa, semua ada pada diri kita masing-masing ya. Pengalaman, pengetahuan, bagaimana cara kita berpikir, itu akan menentukan jalan dari kehidupan kita dengan pasangan ya. Bahagia atau enggak bahagianya ada pada diri kita sendiri yang ngejalaninnya. Kalau masih ngejar seseorang yang mau pergi, terus aja dikejar orang dianya udah nggak mau, yakinlah 1000% kamu nggak akan hidup bahagia. Kalaupun kamu pakai magic sekalipun, kamu nggak akan pernah ngerasain kebahagiaan. Kalau kamu masih belum mau nerima orang yang ngejar kamu, mencintai kamu, tapi kamu juga nggak sayang sama dia ya, itu juga sama ya, nggak bisa. Katanya lebih baik mencintai orang yang mengejar. Kalau kamu nggak cinta ya nggak bisa ya, tetapi sama-sama saling mencintai. Kan ini kan mau balik lagi karena dia masih mencintai, kamu juga mencintai. Tetapi apalah daya ya, halangannya begitu besar. Semua itu memang salahnya diri kita sih ya, sebagai manusia gampang banget tergoda nafsu, tergoda kesempatan. Jadi kita susah lepas dari penyakit ini, apalagi kita disengaja atau enggak disengaja memang datang itu sebagai ujian hidupnya yang udah digariskan Tuhan. Tapi karena minimnya pengetahuan, minimnya apa ya, takutnya kita kepada Tuhan, kita selalu nyeleweng. Lah biarin aja, nanti bisa disembuhin, dihilangin dosanya pakai sholat, pakai ibadah ya. Ya ternyata malah nggak bisa sembuh, penyakit datang, badan kurus, kerontang, miskin, nggak punya uang karena habis membiayai orang tersayang. Akhirnya apa? Kamu ditinggal melayang. Ya ditinggal terus kamu melayang, meninggal karena kamu putus asa. Jangan seperti itu ya, nggak baik. Selalu cepat ingat sama Tuhan, kita diciptakan buat apa dan harus ngapain. Bahagiakan diri kita, apa yang kita belum punya jangan dikejarnya berlebihan, terutama soal jodoh. Biarkan saja nanti berjalan seiring waktu, bagaimana kamu berperilaku, bagaimana kamu beribadah, bagaimana kamu apa ya, menempatkan diri kamu di kehidupan ini, nanti Tuhan akan mengarahkan kamu kemana ya. Kalau kamu bergaulnya sama orang spiritual yang awakening yang udah awakening lah intinya gitu ya, pasti kamu ditemuinya sama orang-orang yang kayak gitu, yang pinter tulisan-tulisan, yang suka bikin tulis-tulisan semesta atau segala macam, ketemulah sama orang tersebut ya. Kalau kamu sukanya sama kartu-kartu ya, ketemu lagi sama orang spiritual juga. Terus kalau kamu sukanya pokoknya semua itu diketemukan dengan orang-orang yang kamu sukanya apa, pasti begitu ketemunya ya. Seringnya gitu, tapi ada juga yang enggak ya, 1001 yang tidak seperti itu, tapi kebanyakan begitu. Dan kebanyakan perselingkuhan terjadi bukan hanya di pejabat saja atau orang-orang yang memiliki seragam, tetapi juga banyak di kalangan spiritual yang sudah punya pasangan ya, yang tidak punya keturunan. Banyak sekali selalu mengaku-ngaku tidak punya hubungan. Ini bahaya banget, dan kecanduan. Akhirnya nggak bisa mencapai tujuan, keuangan nggak didapat gitu ya, keuangan stuck di tempat, nggak bisa naik, karirnya nggak bisa naik karena terlalu fokus dengan keindahan ya, keindahan hatinya gitu, syahwatnya gitu yang dikejar. Tapi terserah Anda yang punya hak menentukan hidup. Jadi silakan, aku cuman
bisa sedikit aja tahu soal ini, teman-teman yang ngerti, dan aku juga nggak tahu banyak soal apapun yang berhubungan dengan spiritual, nggak jago ya, tapi kalau lihat hantu bolehlah. Ya doain ya semoga bisa kerja sama sama Sarah Wijayanto, atau diundang ya. Aduh, ada ya yang bisa nyampein, siapa tahu rezeki ya. Oke, kalau aku tetap selalu kejar karir ya. Sebenarnya nggak mata duitan, tapi aku seneng sekali bisa ketemu banyak orang lewat media sosial. Jadi kalau patah hati, kalau lagi ada masalah, nggak bisa ngumpet ya, nggak bisa diem-dieman gitu, nggak bisa tidak pakai media sosial. Pasti aku selalu pakai ya. Jadi selalu tata dan kelola hati supaya kalau lagi kata orang gini, sunyilah, senyaplah dia gitu ya. Sunyi dan senyaplah engkau berjalan dalam kehidupan supaya orang lain tidak ada yang tahu. Kamu harus jadi misterius. Apa itulah? Aku nggak ngerti bahasanya ya. Tapi kalau aku tuh seneng gitu loh ya. Ya udah bodo amat urusan dia, kalau dia benci, kalau dia punya masalah ya jangan terlalu banget dipikirin lah ya. Kita akan ngalamin semua. Semua dialamin, nggak punya duit, nggak punya kerjaan, nggak punya pasangan, nggak punya anak, belum nikah, sudah nikah, apalagi jadi apa terus semua, udah semua dirasain, kamu semua ya, mungkin kamu juga udah ngerasain hal-hal yang nggak enak, ya udah nikmatin aja, ngapain mesti ngumpet, ya enggak sih? Kadang suka nih dia yang bikin status itu hebat banget, dia punya ladang uangnya banyak, atau mungkin dia punya harta warisan, atau dia punya usaha yang memang enak banget, nggak harus pakai media sosial. Karena aku mah semua ya di media sosial, jadi nggak bisa ngumpet-ngumpet. Jadi lebih baik kita selalu berhati-hati, jaga diri, jaga ucapan, jangan sering berantem, jangan saling jago-jagoan, jangan saling libas-libasan ya, mending saling kerja sama. See you, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye. Teman-teman ngerti nggak sih apa yang tadi aku bacain? Pasti kacau ya.